Apa sih itu PMI? Berapa? PMI berdiri tahun 1960. Kalau PMI UNM tahun 2005, sudah sekitar 17 tahun. Namanya perempuan dianggap kurang mumpuni ketika menjabat sebagai pemimpin. Kalau dukanya? Kalau dukanya Kak, capek toh. Capek jadi ketua. Berarti ber-PMI bagi ketua rayon teknik ini enggak ada dukanya, yang ada itu cuma Sebenarnya harapan terbesar saya Kak untuk PMI UNM itu sebenarnya ingin PMI UNM itu menjadi sentra gerakan di Makassar. Jangan pernah takut berorganisasi apalagi ber-PMI, karena di PMI lah kalian tersesat di jalan yang benar. Maka bergabunglah bersama kami di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya, pemirsa di Bajiki Channel, kita hari ini datang di Sekretariat PMI Komisariat UNM, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Komisariat Universitas Negeri Makassar. Universitas Negeri Makassar. Nah, hari ini pemirsa kita akan membincang tentang bagaimana eksistensi PMI UNM serta apa sih cerita di balik pergerakan PMI UNM selama ini. Ya, mungkin langsung saja kita langsung perkenalan. Ketua komisariatnya siapa di sini? Saya Kak. Oh, ya. Silakan. Pak Bu Ketua. Ya, perkenalkan, nama saya Cici Saputri. Saya sebagai Ketua PMI UNM, Ketua Komisariat PMI UNM. Ketua Komisariat PMI UNM. Di Di samping saya. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Fadil Gunawan dan saat ini menjabat sebagai Ketua Rayon FIP UNM. Ketua Rayon FIP UNM. Apa itu FIP? Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya Kak. Khusus untuk di Fakultas Ilmu Pendidikan. Iya, khusus dalam lingkup Fakultas Ilmu Pendidikan. Kalau Dinda? Kalau saya kan tadi teman saya khusus di Fakultas Pendidikan, saya khusus di Fakultas Teknik. Saya selaku ketua rayonnya Fakultas Teknik. Nama saya Muhammad Ikram. Angkatan 2017. Angkatan 2017. Iya. Kalau Cici angkatannya berapa? Sama, 17. 2017 juga. 17. Kalau Kalau saya Kak lebih junior lah sedikit, 2018 saya. 2018, Iya. 17, 17, 18. Bersamaan semua jadi ketua atau Bersamaan ya. bersamaan ya? Bersamaan. Tahun berapa sih jadi ketua semua? Ini 2000. kalau Cici tahun berapa? 2020 Kak. Akhir. 2020. 20 akhir. 2020 akhir. Kalau dari ketua FIP Ya, sama Kak, bersama. 2020 juga. Ini yang baru. Kalau saya beda. Kalau Saya 2021 kemarin. 2021 berarti Iya, agak-agak lambat. Iya, bulan 9. Kapan berakhir kepengurusannya nih? Cici, kapan berakhir? Setahun, 2 tahun periode kepengurusannya? 2 tahun. 2 tahun kepengurusannya. Kalau 2 tahun juga. Dinda? Ya, Sama? kalau saya sama Kak dengan komisariat. Berarti tahun 2000 Tahun ini. Tahun ini Iya, ya. Tahun ini selesai. Dinda nanti tahun depan ya. Tahun ini juga. Tahun Ini ini juga. juga. Tahun ini Ya, juga. supaya apa lagi namanya? Supaya bisa Beregenerasi ceritanya. Bergenerasi ya, betul. Kan lah. Berapa rayon di PMI UNM? Untuk saat ini ada sekitar 4 rayon. 4 rayon. Cuma yang 2 tadi berhalangan hadir. Rayon apa saja itu? Ada rayon teknik, terus ada rayon FIP, ada MIPA MIPA, dan Gunung Sari. Gunung Sari. Kalau MIPA berarti matematika dan ilmu MIPA. pengetahuan alam. Kalau Gunung Sari apa? Gunung Sari itu sektor sebenarnya ya. Sektor. Mencakup sektor ada fakultas ekonomi, FIS, ilmu sosial, psikologi dan juga bahasa Arab. Oh, gabung. Gabung berarti Ilmu sosial. rayon Gunung Sari ini adalah gabungan dari beberapa fakultas. Gitu. Kenapa nggak bikin fakultas sendiri di sana? Kalau bikin fakultas sendiri Kak, karena kan tantangannya juga masih minim kader gitu. Oh. Jadi belum ada penggerak di setiap fakultas-fakultas itu. Jadi nanti kalau misalnya mau dibuatkan rayon, malah belum siap sepertinya kan. Karena untuk menjadi untuk fakultas untuk menjadi sebuah rayon itu butuh beberapa persyaratan. Contohnya misalnya harus minimal ada 15 anggota, terus Baru bisa bikin rayon sendiri. di fakultas. persiapan. Yang meng-SK kan siapa? Meng-SK kan itu cabang.
cabang. Berarti kalau tingkat rayon juga di-SK-kan oleh Oleh cabang. cabang. Gitu ya. Jadi bukan komisariat yang men-SK-kan. Bukan. Komisariat dan rayon itu yang disekarkan cabang. Cabang. Cabang Makassar. Kalau UNM cabang Makassar Kak. Nah, apa sih itu PMI? Yang saya mungkin ya. Iya. Jadi kalau yang banyak dipahami orang adalah PMI itu kan singkatan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang mana berdirinya itu tahun 1960. Jadi kalau di 1960 karena bagian dari lahir dari rahim NU itu sendiri, jadi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kader-kader PMI itu juga bagian dari apa yang diperjuangkan oleh masyarakat NU itu sendiri. PMI berdiri tahun berapa? PMI berdiri tahun 1960 untuk PMI. Tanggal 17 April. Jadi Berarti sudah sekitar 60 tahunan, 70 tahunan. 61 tahun sekarang. 61 tahun. Jadi Tua mau juga. 60 tahun. Cukup Cukup tua. Sudah cukup banyak memakan Bulan hasil. berapa? Bulan April. April. Berarti sudah hampir harla ya. Hari Ya. ini kan Bulan depan Maret. Kak, bulan depan. Bulan depan 17 ya. April. Persiapan teman-teman di sahabat-sahabat di UNM apa Jadi kira-kira persiapannya untuk harla? kita juga turut memeriahkan Harla PMI dengan mungkin doa bersama nanti, kemudian banyak ziarah kubur ke para ulama-ulama terdahulu khususnya di Sulawesi Selatan. Terus kita juga akan mengundang seluruh kader-kader PMI UNM ataupun senior-senior untuk kembali menjalin silaturahmi. Jadi itu pentingnya Kak ya, karena kayak tudang sipulung ya kayak begitu. tudang sipulung Ah. kembali Kayak reuni-reunian gitu ya. dalam rangka Harla. Selama ini apa sih programnya dalam menyambut Harla UNM PMI? Sebenarnya kalau menyambut Harla Kak itu kan hanya kegiatan seremonial ya. Maksudnya kegiatan yang cukup sehari misalnya dilakukan. Kalau tahun lalu itu kita juga pertama kita potong tumpeng sekaligus kemudian ziarah kubur dan banyak sih Kak ziarah kegiatan lagi. Kalau PMI UNM? Kalau PMI UNM lahir pada tahun 2005. Jadi 2005 setelah pergantian IKIP ke UNM itu, dan sampai hari ini sudah sekitar 17 tahun PMI UNM 17 berdiri. tahun. Kak. 17 tahun PMI. Bulan berapa dia lahir? Tanggal mungkin Tepatnya ada tanggal putih-putihnya 9 Januari. 9 Januari. Berarti 2 bulan yang lalu ya? Iya, 2 bulan Ah. lalu sudah melakukan Harla Sweet 17. Cici ini ketua komisariat keberapa? Sekitar berapa Kak? Ke-6. Ke-6. Ketua komisariat ke-6. Sebelumnya ketua atau yang pertama lah, ketua komisariat pertama siapa? Yang pertama itu ada Kak Idrus Tata. Bagaimana pembagian struktur di PMI khususnya umumnya? Kalau pembagian strukturnya itu di tingkatan paling bawah itu ada namanya rayon. Fungsinya? Fungsinya itu dia langsung bersentuhan langsung dengan kader-kader. Kemudian yang melakukan rekrutmen anggota baru itu juga rayon. Komisariat tugasnya? Kemudian tingkatan selanjutnya itu ada komisariat. Tugasnya itu dia memfasilitasi apa yang dikerjakan, apa yang menjadi program kerja dari rayon. Aha. Kemudian juga memfollow up kegiatan-kegiatan dari rayon. Oh, jadi setelah di rekrutmen nanti Kemudian follow up-nya. komisariat yang melakukan follow up. Ya, gitu. follow up-nya. Betul. Kiprah PMI UNM di UNM itu sendiri seperti apa? Sebenarnya kalau PMI UNM Kak, Sumbangsinya PMI UNM terhadap UNM itu. PMI UNM khususnya kampus UNM sendiri itu banyak ya. Apalagi sejak tahun pertama berdirinya saja sudah banyak kader-kader PMI itu menjabat posisi strategis di internal UNM. Kayak Hingga hari gimana? ini. Misalnya ada pada saat itu ada yang jadi ketua BEM, Ketua utama BEM. Perwa,
itu ada basicnya mereka backgroundnya adalah kader PMI. Jadi PMI ini sudah banyak melahirkan ketua-ketua BEM, ketua-ketua BEM, ketua di himpunan HNJ di HNJ gitu. banyak. Itu salah satu sumbangsinya PMI. Ketua BEM UNM pernah Ketua BEM UNM dari fakultas teknik Teknik. ada. fakultas FIP lain ada. FIP juga ada. Pernah jadi presma begitu, presiden mahasiswa gitu. Iya. Pernah. Oh gitu ya. Jadi PMI UNM ini sudah cukup besar ya, sudah Ya, sangat bahkan dulu itu menurut sejarah senior ya Kak, iya. itu cukup disegani lah, cukup ditakuti lah oleh birokrat sendiri, karena masih melakukan aksi demonstrasi juga ketika ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap mahasiswa. Jadi yang biasa nutup jalan di veteran Ya, ini itu, anak-anak PMI juga kan. UNM. Kiprah PMI UNM di cabang Makassar kayak gimana? Kalau kiprah PMI UNM di cabang Makassar itu pernah juga kadernya PMI UNM itu menjadi ketua cabang. Ketua cabang. Ya, dari teknik. Dari teknik. Ya. Dari teknik. Seniornya nih. Senior, Ah, Terima kasih. sahabat senior. sahabat senior. Ada Kak Asmar itu pernah menjabat sebagai ketua cabang. Kak Asmar. Dan juga misalnya dalam kiprah perpolitikan Convercap misalnya Kak ya, Iya. untuk pemilihan ketua cabang itu PMI UNM selalu diperhitungkan. Misalnya Diperhitungkan. dia selalu dicari-cari gitu. Iya. Suaranya selalu Jadi rebutan lah. Rebutan gitu ya. Oke. Teknik kira-kira tantangan selama ini yang dihadapi apa? Khusus di rayon teknik sendiri, kalau persoalan tantangan ada banyak sih sebenarnya, tapi kalau yang paling ini sebenarnya kaderisasi, dimana di era pandemi ini kaderisasi yang ceritanya ini kita mau merekrut anggota baru, yang namanya kegiatannya mau apa, anggotanya itu direkrut di fakultas kita sendiri, contohnya teknik, diambil di tiap jurusan. Kan sekarang kondisinya pandemik, jadi ada sistem, sulit. ya, ada model pembelajaran yang baru yaitu blended learning. Ada beberapa mahasiswa yang tetap kuliah tapi online, ada mahasiswa yang offline. Itu berdampak terhadap kaderisasi yang ada di teknik. Betul, karena pada saat pengambilan atau merekrut seseorang itu agak susah untuk meyakinkan mereka. Nah, sempat hari ini dia datang, Dan dia harus ada di lokasi sehingga sulit untuk ini kalau dia di rumahnya gitu di kampung. betul. Nah, kalau di VIP sendiri ya tantangannya apa? kalau di FIP kurang lebih sama lah dengan fakultas teknik atau bagaimana dimana kaderisasi itu kayak sudah sulit untuk dijalankan di organisasi eksternal kampus karena banyaknya apalagi namanya aturan-aturan yang ada di dalam kampus, baik itu di himpunannya yang yang membatasi untuk belajar, Himpunan membatasi untuk belajar. ya untuk keluar, maksudnya untuk keluar ke organisasi eksternal. Oh, ada kejadian kayak gitu. Ada beberapa himpunan yang begitu Kak. Jadi juga apalagi namanya, banyaknya organisasi-organisasi eksternal yang yang saling bersaing saling berebut kader. Itu merebut kader. Ya begitu Kak. Jadi PMI kadang-kadang mungkin kadernya biasa diambil oleh ini. Iya, seperti itu. Mungkin kader di sebelah juga diambil oleh PMI gitu ya. Biasa ya kayak gitu ya. Iya. Cici, tantangannya jadi ketua komisariat selama ini apa? Jadi Pak, tantangannya karena namanya organisasi kaderisasi, artinya nafas organisasi itu ada di kaderisasinya itu. Jadi selama saya menjabat itu memang kurang kaderisasi Kak. Mungkin karena juga saya terpilih waktu pandemi yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian tantangan internalnya juga banyak yang tidak mendukung namanya berorganisasi eksternal karena dianggap nanti akan mengganggu kinerja internal itu sendiri. Dan tantangannya juga itu Kak tentang bagaimana para pengurus itu terlalu banyak kesibukannya gitu. Jadi banyak sekali, karena kan pengurus PMI juga banyak yang memegang pengurus-pengurus di internal. Jadi banyak sekali. Organisasi internal kayak Jadi fokusnya itu terpecah, terbagi-bagi. Jadi fokus untuk ke PMI-nya itu berkurang. Khusus untuk Cice, pertanyaan ini khusus untuk Cice.
Status saya sebagai seorang ketua komisariat yang berjenis kelamin perempuan kan biasa kayak apa gitu Iya. diremehkan atau kayak diragukan gitu. Ya, begitu Kak. Apakah pengurusnya cukup welcome atau gimana gitu? Jadi kalau dibilang apakah pengurusnya cukup welcome, kalau yang pengamatan saya ya cukup welcome ya. Banyak mereka tidak mempermasalahkan apakah perempuan dan laki-laki. Itu cuman namanya perempuan di mata sosial itu ya pasti banyak yang dianggap kurang mumpuni ketika menjabat sebagai pemimpin organisasi, apalagi ini sekelas komisariat ya Kak. Dan ini pertama, biasanya kan di cabang Makassar juga itu saya lihat belum ada ketua komisariat yang perempuan, ketua komisariat perempuan, dan itu menjadi tantangan tersendiri sebenarnya. Kadang bagaimana kita sebagai perempuan yang banyak menggembor-gemborkan terkait emansipasi, terkait gerakan kesetaraan gender itu meyakinkan para kader PMI khususnya yang laki-laki ini bahwa oh kita bisa loh. Apalagi PMI hingga hari ini itu gerakan-gerakannya itu juga adalah gerakan kesetaraan. Gitu. Banyak yang di luar PMI, misalnya di luar Sulsel, PMI di Indonesia itu kan setiap ada isu-isu terkait gender dan keperempuanan itu pasti berada di posisi paling depan, gitu Kak. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana yang ingin menjadi ketua komisariat atau ketua-ketua rayon itu bukan hal mustahil lagi di zaman sekarang, karena ruangnya sudah terbuka lebar. Tinggal bagaimana kapasitas kita misalnya ya. Oke. Suka duka jadi ketua rayon dan komisariat, apa sih suka dukanya selama ini? Dari Rinda dulu, ketua rayon FIP. Kira-kira suka dukanya menjadi ketua atau menjadi anggota PMI selama ini apa? Ya kalau sukanya dari suka ya Kak. Iya, ya. Kalau sukanya itu Suka dulu, suka. apa ya? Banyak belajar, dapat pembelajaran begitu. Pembelajaran. Iya, dapat pembelajaran baik itu dari senior, dari apalagi namanya kader-kader NU lainnya gitu. Kalau dukanya? Kalau dukanya Kak apa ya? Kalau boleh dibilang ya capek jadi ketua. Dukanya juga itu apa ya? Ya itu dalam masalah kaderisasi. Seperti yang tadi saya bilang, sulit untuk mendapatkan kader-kader. Sulit mendapatkan Ya, kader. itu pun kalau dapat belum tentu berkualitas, begitu Kak. Oh gitu. Iya. Jadi ada biasa kader yang direkrut berarti tidak berkualitas. Ya. Atau maksudnya Masuk tanda kutip berkualitas itu kayak gimana? Tanda kutip itu apa ya? kaderlitas gitu. Sudah Aktif dan sudah tidak aktif. sudah di kader dia aktif. lepas. Oh, Tidak aktif. Tidak aktif begitu maksudnya. Ketua di Rinda, ketua rayon teknik. Suka dukanya apa gitu? Kalau sukanya sih Kak, gini kan, kalau menjabat di suatu roda organisasi kemudian menjadi seorang ketua kan ada link. Kita bisa pergunakan untuk melakukan silaturahmi. Dibahasakan sebelumnya pernah dibahasakan oleh ketua komisariat saya sebelumnya, bahwasanya menjadi seorang ketua itu enak sekali karena variabel PMI kita bisa pakai supaya apa yang diurus atau apa proses hari ini, progres hari ini bisa lancar sebagai kader PMI. Kalau dukanya? Kalau dukanya sih Kak, saya pribadi Iya. tidak ada Kak. Enggak ada. Tidak ada. Iya, karena, keren. karena kalau duka sepengetahuan saya adalah perasaan yang tidak berkorelasi atau berkesinambungan dengan apa yang sesuatu yang terjadi. Kan contoh misalkan terjadi moki kaderisasi kemudian dilarang sama himpunan, dilarang sama apa, saya tidak ambil duka itu Kak. Kalau saya menurutku itu sebuah tantangan yang harus kita jalankan. Betul. Berarti bukan duka, tapi ini tantangan. Ya jadi bisa dibilang nggak ada dukanya sih. Iya, enggak ada. Berarti ber-PMI bagi ketua rayon teknik ini enggak ada dukanya, yang ada itu cuma tantangan. Cuma tantangan. Keren. Dinda Cici. Ya mungkin lanjut ya, namanya PMI itu ya berarti keberuntungan lah bagi kita sebagai kader PMI. Nah, karena namanya juga PMI itu kan adalah organisasi besar. Kita bernaung di situ, artinya antara suka dan dukanya itu saya rasa masih banyak sukanya gitu yang apalagi kalau menjadi Kayak ketua. misalnya, sukanya kayak Menjadi gimana? ketua itu enaknya jadi ketua apa? enaknya gitu? jadi ketua ya namanya ketua
di luar itu kita dihitung, misalnya kita dipandang sebagai yang lebih lah, wah begitu, ini ketua ini, mulai ketua PMI. Terus namanya PMI kan rumah bersama, di mana-mana ada. Jadi kalau kita kemana-mana itu sukanya sahabat-sahabat itu tidak melihat kita sebagai seorang individu, tidak, tapi PMI-nya. Oh ini PMI ya, PMI ini, PMI UNM, PMI Makassar. Oh jadi kalau kemana-mana jadi disambut ada PMI dengan di sana, ya, gitu. Misalnya disambut. kemana, ke Jawa, Ya, ke ya. Sumatera, ke Kalimantan, Untuk kembali lalu lagi ke PMI. PMI gitu. Kemudian secara kapasitas ya, maksudnya sukanya itu karena kita belajar di PMI, jadi pengetahuan kita bertambah. Mungkin kalau saya nggak di PMI, barangkali saya tidak akan belajar apa yang di PMI. Keren. Oke, pertanyaan terakhir Dinda. Closing statement. Apa harapannya terhadap PMI secara umum atau PMI UNM? Dimulai dari Saya ketua teknik dulu coba. mungkin yang pertama, saya pribadi kan, Ya. selaku ketuanya, bagaimana sih sebenarnya membangun pola-pola regenerasi yang baru di era pandemik, khususnya untuk kaderisasinya kami di Fakultas Teknik itu sendiri. Karena ada beberapa tantangan yang harusnya dijawab di era pandemi ini. Iya. Jadi yang pertama rekan saya, dan selebihnya ya harapan yang selanjutnya kepada adik-adik sendiri, bagaimana agar kiranya mereka dapat belajar bersungguh-sungguh dan mencari jati dirinya. Dinda dari Rayon VIP, Ya. kira-kira harapannya. Jadi harapan saya selaku ketua Rayon VIP sekarang, jadi semoga Rayon VIP kedepannya bisa merebut kembali kejayaannya seperti yang gitu. Terus pesan juga Ya. untuk calon-calon kader, jangan takut untuk berorganisasi. Dinda Cicit sebagai ketua komisariat, apa harapannya? Sebenarnya harapan terbesar saya Kak untuk PMI UNM itu, dulu waktu saya menjabat sebagai waktu sebelum terpilih ya, saya sebenarnya ingin PMI UNM itu menjadi sentra gerakan PMI, terutama di Makassar lah saya, atau di Sulawesi Selatan. Jadi PMI UNM itu menjadi pusat dari gerakan-gerakan sahabat, gerakan-gerakan PMI yang menjadi percontohan lah dari untuk komisariat yang percontohan lain. ceritanya. Itu yang sangat saya harapkan untuk kedepannya, dan juga kekompakan dan kekeluargaan dari PMI UNM semoga selalu terjaga hingga saat ini. Amin. Dan sampai ke depan, karena walaupun misalnya secara kuantitas kita sedikit, tapi secara kualitas dan kebersamaan kita itu yang sulit untuk didapatkan di komisariat-komisariat lain. Itu Kak, mungkin ya. Kalau untuk pesan untuk seluruh kader-kader PMI maupun calon sahabat-sahabat dimanapun sahabat-sahabat PMI UNM, untuk tadi jangan pernah takut berorganisasi, apalagi ber-PMI, karena di PMI lah kalian tersesat di jalan yang benar. Iya, keren. Yang Tersesat di Jalan yang benar. jalan yang benar. Di Marilah. PMI lah tersesat di jalan yang benar. Maka bergabunglah bersama kami di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya, iya. Kayak gitu Kak. Ya, cukup menarik diskusi kita hari ini. Kunjungan saya di Sekretariat PMI Komisariat UNM. Mungkin hanya itu pemirsa, dan kita ketemu di acara Nibajiki Channel selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi